Salam God Lovers dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kali ini adalah bersyukurlah dengan apa yang ada. Saudaraku terkasih, nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku terkasih, ada banyak orang tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup dengan keadaan hidupnya. Mereka selalu merasa kurang dan selalu kurang. Seperti tertulis dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudaraku terkasih, rasa tidak puas dan tidak cukup inilah yang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah. Misal, terjerat urusan hutang piutang. Bahkan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat ke-7 dikatakan, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Atau bisa juga tersandung kasus hukum dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Ini sangat disesalkan. Semuanya hanya karena uang. Saudaraku terkasih, banyak orang yang mengatakan, uang bukan segala-galanya. Tetapi tidak ada uang, kita bisa mati. Nah, ini ungkapan yang keliru ya saudara ya. Saudaraku terkasih, seberapapun besarnya berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kita dapat puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada, pasti kita tak akan terserang berbagai penyakit syaraf, stres dan frustasi. Dan kita dapat menjalani hidup dengan tenang. Sebaliknya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku terkasih, kita harus berpegang teguh pada janji firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita.
Sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka. Tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Dikatakan dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah saudaraku terkasih, andalkan Tuhan dan libatkan Dia di setiap usaha dan pekerjaan kita. Niscaya berkat-berkat-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Jika Tuhan yang membuka pintu berkat bagi kita, tidak ada kuasa manapun dan manusia siapapun yang dapat menutupnya. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudaraku terkasih, yang harus diingat, tanpa rasa syukur, sebesar apapun berkat yang ada, tidak akan memberi rasa cukup. Saudara tidak perlu iri atau dengki terhadap orang-orang atau saudara-saudara kita yang diberkati Tuhan berlimpah. Karena Tuhan memberkati kita bukan melihat orangnya, tapi Tuhan memberkati kita melihat kapasitas kita. Kita tidak boleh iri, menghitung-hitung berkat saudara-saudara kita. Tidak, kita baiknya hidup dengan penuh rasa syukur. Baik, itulah renungan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus menjaga kami, melindungi kami. Engkau begitu baik Tuhan. Kami anak-anak-Mu bersyukur Engkau pelihara Tuhan. Taruh hati rasa syukur bagi kami Tuhan, agar kami terus bersyukur dengan berkat yang Engkau berikan. Karena dengan rasa syukur kami, Engkau tambah-tambahkan berkat atas kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, dimanapun saudara berada, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.